Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada hari ini kita masih belajar tentang teks tanggapan. Ya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah paham betul ya tentang struktur teks tanggapan. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan ke aspek kebahasaan yang ada di dalam teks tanggapan. Nah, apa saja aspek kebahasaan yang ada di dalam teks tanggapan itu? Ya. Yang pertama, di dalam teks tanggapan kalian akan menemui kalimat-kalimat yang sifatnya memaparkan atau menjelaskan objek yang nantinya ditanggapi. Nah, ini yang disebut dengan kalimat-kalimat deskriptif, atau bisa dikatakan aspek kebahasaan yang pertama dari teks tanggapan adalah bahasa deskriptif. Yang kedua, di dalam teks tanggapan itu akan kalian temui juga kalimat-kalimat yang sifatnya menilai objek yang kalian tanggapi. Nah, inilah yang disebut dengan kalimat penilaian. Nah, sekarang kita akan pahami satu persatu dari setiap aspek kebahasaan ini. Yang pertama tadi apa anak-anak? Yaitu kalimat deskriptif atau bahasa deskriptif. Ya. Seperti yang tadi sudah Ibu singgung, kalimat deskriptif adalah kalimat atau uraian ya, yang memaparkan secara rinci dan jelas objek yang akan ditanggapi. Ya, jadi sesuai dengan arti dari deskriptif, yaitu bersifat mendeskripsikan, bersifat menggambarkan, bersifat menjelaskan. Nah, apa yang dijelaskan, apa yang dideskripsikan adalah objek yang ditanggapi. Nah, penjelasan atau penggambaran atas objek ini harus disampaikan secara rinci dan jelas. Paham anak-anak ya? Nah, kita lanjutkan aspek kebahasaan yang kedua, yaitu apa tadi? Ya, betul, di dalam teks tanggapan kalian akan banyak menemukan kalimat-kalimat yang bersifat penilaian, yang bersifat menilai. Nah, untuk kalimat-kalimat yang sifatnya menilai objek yang ditanggapi ini ada dua ya anak-anak. Yang pertama yang berupa pujian, dan yang kedua itu berupa kritikan. Nah, dulu pada waktu kalian kelas 7 kalau tidak salah sudah paham ya apa perbedaan pujian dan kritikan. Nah, tapi sebelum Ibu lanjutkan pada pujian dan kritikan, ini Ibu sampaikan dulu ya, Ibu tunjukkan dulu contoh bahasa deskriptif tadi ya, kalian bisa cermati ya. Anak-anak tersebut belum memiliki SIM ya, karena usianya belum mencapai 17 tahun. Bahkan tak jarang tinggi badan mereka pun belum mumpuni untuk menapak jalan. Tak hanya itu, faktor belum matangnya psikis mereka pun sering jadi penyebab kecelakaan lalu lintas. Nah, di situ ya, penanggap atau orang yang memberikan tanggapan itu menjelaskan secara rinci dan jelas atas objek yang ditanggapi. Nah, ini objek yang ditanggapi siapa anak-anak ini? Anak-anak yang belum memiliki SIM tadi. Jadi ada penjelasan, ada pendeskripsian secara rinci dan jelas. Paham ya? Berikutnya Ibu akan contohkan kalimat penilaian yang berupa kritikan dulu. Kritikan itu artinya ketidaksetujuan atas upaya atau tindakan yang telah dilakukan. Nah, contoh, penampilan kamu malam ini sudah bagus. Hanya saja pemilihan kostum yang kamu gunakan pada malam ini kurang cocok dengan postur tubuh kamu yang pendek. Nah, ingat anak-anak, meskipun mengkritik ya, tetap harus kalian jaga kesantunannya.
Ya, jadi jangan langsung pada sasarannya mengkritik ya. Jadi kamu beri apresiasi yang positif dulu atas seseorang yang mungkin ingin kamu tanggapi. Misalnya itu penampilan kamu malam ini sudah bagus, ya itu diberi apresiasi dulu. Hanya saja pemilihan kostum yang kamu gunakan dan seterusnya, itu ya. Udah paham ya anak-anak? Berikutnya contoh kalimat penilaian yang berupa ujian. Ujian apa artinya ya? Ujian itu apresiasi atau tanggapan atau kekaguman yang sifatnya positif terhadap hasil suatu karya atau suatu objek. Nah, contohnya, kami bangga padamu meski keterbatasan ekonomi, kau berhasil lulus dengan predikat cum laude. Jadi ini memuji, kami bangga padamu meski kamu dalam keterbatasan ekonomi, tapi kamu bisa lulus dengan predikat cum laude. Nah, ini pujian. Jelas ya anak-anak ya. Jadi ya Ibu tegaskan sekali lagi, di dalam teks tanggapan tadi ada dua aspek kebahasaan ya. Yang pertama adalah bahasa deskriptif, yang kedua adalah kalimat penilaian. Ya. Kalimat penilaian ada dua, yang pertama berupa kritikan, yang pertama berupa pujian. Itulah anak-anak, semoga apa yang Ibu sampaikan ini bisa membuat kalian lebih paham. Sebelum nanti pada pertemuan selanjutnya kalian akan mencoba menyusun teks tanggapan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.